Fransiskus dan sahabat-sahabatnya dipanggil dan dipilih Allah untuk memanggul salib Kristus dalam hati mereka, menampakkannya dalam tindakan dan perbuatan, serta mengkhotbahkannya dengan lidah. Oleh karena itu, mereka tampak sebagai orang tersalib dan memang sungguh-sungguh orang tersalib. Pakaian, kerasnya cara hidup, tindakan, dan perbuatan mereka menampakkan mereka sebagai orang-orang tersalib. Mereka lebih berhasrat menanggung malu dan penghinaan demi cinta akan Kristus daripada menerima kehormatan duniawi atau kesegaran dan pujian dari manusia. Memang sesungguhnya mereka mengambil nikmat dalam penghinaan-penghinaan, sedangkan penghormatan mereka alami sebagai beban yang memberatkan. Mereka mengembara kemana-mana dengan tidak membawa apa-apa selain Kristus yang tersalib. Karena mereka adalah cabang-cabang sejati dari pokok anggur sejati, yaitu Kristus, maka mereka menghasilkan buah-buah yang segar dan berlimpah-limpah dalam jiwa-jiwa yang mereka peroleh bagi Allah. Pada permulaan ordo, Fransiskus mengutus Bernardus ke Polonia untuk menghasilkan buah bagi Allah sesuai dengan rahmat yang diberikan Allah kepadanya. Maka, sambil menandai dirinya dengan tanda salib, pergilah Bernardus di bawah ketaatan yang suci dan sampai di Polonia. Ketika anak-anak melihat dia berpakaian yang kasar dan compang-camping, mereka menertawakan dan mempermainkannya karena mengira bahwa dia orang gila. Akan tetapi, Bernardus menanggung segalanya dengan sabar dan penuh kegembiraan karena cintanya akan Kristus. Ketika duduk di sana, segerombolan anak-anak dan orang-orang dewasa mengerumuninya. Ada yang menarik jubahnya dari belakang dan yang lainnya dari depan, menyiraminya dengan debu, dan yang lain melemparinya dengan batu. Ada orang yang mendorong ke kiri dan ke kanan. Bernardus tetap sabar dan tidak hilang ketenangannya, tidak mengeluh, tidak pula melarikan diri. Selama beberapa hari, dia kembali ke tempat yang sama untuk menanggung perlakuan yang sama pula. Oleh karena kesabaran adalah kenyataan kesempurnaan dan bukti keutamaan, maka seorang sarjana hukum yang bijaksana yang menyaksikan ketabahan besar dan keutamaan Bernardus serta mengamati betapa ia tetap tak gentar terhadap perlakuan buruk dan ejekan-ejekan selama hari-hari itu, berkata kepada dirinya sendiri, tidak mungkin bahwa dia bukan seorang kudus. Dia pun menghampirinya dan bertanya, siapakah engkau dan mengapa engkau datang ke sini? Sebagai jawaban, Bernardus menyusupkan tangannya ke dadanya dan menarik keluar anggaran dasar Fransiskus serta memberikannya kepada sarjana hukum itu agar dibaca. Setelah membacanya, ia mengakui betapa luhur nasihat kesempurnaannya. Dia berpaling kepada teman-temannya dan dengan amat kagum dan heran berkata, ini adalah bentuk kehidupan religius yang paling tinggi yang pernah saya dengar. Orang ini dan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang paling kudus di dunia, dan siapapun yang menghina orang ini adalah pendosa yang terbesar, karena orang ini sahabat sejati dari Allah dan berhak diberi penghormatan yang tinggi. Kemudian dia berkata kepada Bernardus, bila engkau membutuhkan tempat untuk mengabdi Allah dengan cara yang pantas, dengan senang hati aku akan menyediakannya demi keselamatan jiwaku. Bernardus menjawab, Tuan, saya percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengilhami Tuan untuk memberikan persembahan ini. Oleh karena itu, saya menerimanya dengan senang hati demi penghormatan akan Kristus.
Maka sarjana hukum itu membawa Bernardus ke rumahnya dengan kegembiraan dan kehangatan hati yang besar. Ia memberikan kepada Bernardus rumah yang dijanjikan, yang disiapkan, dan dilengkapi dengan biayanya sendiri. Sejak saat itu, ia bersikap sebagai bapa dan pelindung utama bagi Bernardus dan sahabat-sahabatnya. Karena kesucian hidupnya, Bernardus amat dihormati oleh banyak orang, sehingga siapa saja yang melihat atau menyentuhnya menganggap dirinya orang terberkati. Akan tetapi, sebagai murid Kristus dan Fransiskus yang rendah hati, Bernardus khawatir penghormatan itu menghalangi kedamaian dan keselamatan jiwanya. Maka ia meninggalkan kota itu dan kembali kepada Fransiskus. Katanya, Bapa, biara telah didirikan di Bolonya. Utuslah para saudara untuk mendiami dan menjaganya, karena saya tidak dapat melakukan suatu kebaikan pun di sana. Sesungguhnya saya khawatir kehilangan lebih banyak daripada yang dapat saya peroleh, karena penghormatan yang diberikan kepadaku berlebihan. setelah Fransiskus menerima laporan lengkap mengenai segala yang diperbuat Allah lewat Bernardus, dia menghaturkan syukur kepada Dia yang meningkatkan murid-murid hinadina dari salib dengan cara demikian. Ia mengutus beberapa sahabatnya ke Bolonia dan ke Lombardia. Di sana mereka membangun banyak biara di berbagai tempat.